Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhfa lutfahu fi af'alihi fala yara illa man 'arafahu min ahbabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man 'arafahu min 'ibadihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratu 'ibadihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wa thamanun minal hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-86 dari Al-Hikam. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari, al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Artinya, bermula pemberian daripada makhluk adalah pencegahan, dan bermula pencegahan dari Allah itu adalah kebaikan. Pemberian dari makhluk itu adalah pencegahan, dan pencegahan dari Allah itu adalah kebaikan dan pemberian. Itulah makna terjemah hikmah yang ke-86 ini. Maksudnya adalah, iza a'taqal khalqu syai'a walam tara annahu minallahil mun'im fatuhibbuhum wa takhafu qati'atahum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah wa bidzalik mautu qalbik wa kaswatuh wa nuqsanun fi maratibik. Apabila memberikan akan engkau oleh makhluk akan sesuatu, apabila memberikan kepada engkau oleh makhluk akan sesuatu, maksud memberikan itu bisa berupa hadiah, bisa berupa sedekah, bisa berupa hibah, bisa berupa jual beli. Karena jual beli itu adalah saling beri memberi. Pembeli memberikan uangnya, penjual memberikan barangnya. Nah, apabila memberikan kepada engkau oleh makhluk akan sesuatu, dan engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan bahwasanya itu daripada Allah yang memberikan nikmat,
engkau tidak melihat bahwa itu pemberian dari Allah yang memberikan nikmat itu. Fatuhibbuhum, maka kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi. Kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi. Wa takhafu qati'atahum, dan engkau takut akan putus hubungan dengan mereka. Nah, maka itu adalah hirmanun, hijabun, merupakan dinding, merupakan pencegah antara engkau dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada yang demikian itulah kematian dan kekerasan hati engkau, dan kurang pada martabat engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila ada makhluk manusia umpamanya memberi kepada kita sesuatu, atau ada seseorang membeli, menukari barang kita, lalu kita kadang melihat bahwa itu adalah dari Allah. Yang kita saksikan, yang kita lihat hanya makhluk ini. Yang kita lihat, yang kita ingat, hanya makhluk ini yang memberi kita. Hanya makhluk ini yang membeli barang kita. Lalu kita cinta kepada mereka itu. Lalu kita takut putus hubungan dengan mereka itu. Nah, bila demikian halnya, maka pemberian mereka yang kita terima itu adalah sebenarnya dinding kita antara Allah dan antara kita. Itulah penyebab putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati manusia itu ditabiatkan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati kita ini cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Siapa yang berbuat baik kepada kita, kita pasti cinta kepadanya. Itu tabiat sudah dibikin Tuhan sedemikian, bahwa manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, apabila kita melihat bahwa yang berbuat baik kepada kita ini adalah Fulan bin Fulan, bila kita melihat bahwa yang memberi ini Fulan bin Fulan, bila kita melihat bahwa yang membeli barang kita ini Fulan bin Fulan, nah, kita tidak menyaksikan Allah. Yang kita lihat hanya Fulan. Maka hati kita cinta kepada mereka. Nah, cinta kepada mereka. Dan takut kita terputus hubungan dengan mereka. Nah, itu sebenarnya adalah yang mendinding kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud bahwa pemberian dari makhluk itu adalah sebenarnya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza mana'aka Allah ta'ala bi an la yu'tiya ma sa'altah wa la yujiba ma da'awtah fatulazimul wuquf bi babih li'ilmik annahu ma mana'aka bukhla wa la ajza walakin li hikmatin la ya'lamuha illa Allah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaik. Dan apabila mencegah akan engkau oleh Allah, pengertian Allah mencegah itu, Allah kada memberi apa yang kita minta. Allah kada mengabulkan doa kita. Apabila mencegah akan engkau oleh Allah dengan bahwa Dia tidak memberi apa yang kamu minta, tidak mengabulkan apa yang kamu berdoa kepadanya, dan engkau tetap berdoa kepadanya, engkau minta kepadanya, karena engkau tahu
bahwa Allah itu tidak mencegah kepada engkau karena Allah kikir, bukan. Karena engkau tahu bahwa Allah itu mencegah itu karena lemah, bukan. Tetapi Allah itu mencegah karena ada rahasia yang tidak tahu kecuali Allah. Nah, maka pencegahan Allah itu adalah sebenarnya pemberian dan kebaikan dari Allah kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita minta lawan Tuhan ini tiap hari bisukan kamarian minta, kada dikabulkan Tuhan. Tapi tetap tiap hari kita minta, tiap hari minta, tiap hari minta. Karena kita yakin bahwa Allah itu kadang mengabulkan bukan karena kikir. Kita yakin Allah itu kadang mengabulkan bukan karena Allah kadang mampu mengabulkan, kada. Kita yakin bahwa Allah itu kadang mengabulkan saat ini karena ada hikmah, karena ada rahasia yang diketahui Allah. Kalau kita setiap hari berdoa kepada Allah walaupun kada kabul doanya. Nah, pencegahan dari Allah itu sebenarnya adalah pemberian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu ihsan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaman untasilu bihi ila rabbik khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Pencegahan yang menyampaikan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada pemberian yang memutuskan hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dicegah, hendak ini kada dikabulkan Tuhan, hendak ini kada diberi Tuhan, tapi justru menambah kita dekat dengan Allah. Itu lebih baik daripada kita berdoa dikabulkan selanjutnya renggang dengan Allah. Nah, orang ini berdoa tiap hari, kada dikabulkan Tuhan, tetapnya berdoa, kada kabul-kabul juga, tapi terus berdoa lawan Tuhan. Nah, itu lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah kabul ampih berdoa. Nah, itu artinya walaman untasilu bihi ilahi rabbika khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Baca amalan ini jar Nabi, la haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Nah, itu bacaan jar Nabi berfaedah ini. Kita amalkan 100 kali sehari, 100 kali sehari la haula itu. Padahal kan ada perubahan, tetap aja ngutang tetap banyak, rezeki kada ada perubahan. Tapi tiap hari baca aja la haula wala quwata illa billah. Tiap hari baca aja. Nah, itu lebih baik daripada orang yang beramalan misalnya 1000 kali sehari. Begitu dapat rezeki maka dia berhenti beramalan itu. Nah, ini pemberian yang menyebabkan engkau putus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan, tetapi itu membuat diri kita dekat dengan Allah, itu lebih mulia, lebih baik daripada kekayaan, daripada kebahagiaan, tapi seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya daripada hikmah yang ke-86 ini. Apapun bentuknya kesusahan, baik kesusahan diri, kesusahan harta, kesusahan keluarga, tapi itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita bahagia tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabu qabulil ata kay la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding engkau dengan Allah.
Artinya kalau kita kaya tapi lupa kepada Allah, ini jelas adalah sesuatu kehinaan. Susah tapi dekat dengan Allah, itu adalah sesuatu yang mulia. Susah tapi dekat dengan Allah, itu sesuatu yang mulia. Nah, ada satu hal lagi, bahwa kita senang dekat dengan Allah. Nah, kaya dekat dengan Allah. Bahagia hidup tapi dekat dengan Allah. Nah, supaya demikian, para ulama memberikan petunjuk, memberikan adab bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pemberian tapi itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, pemberian dapat, dekat dengan Allah pun bertambah dekat. Nah, caranya adabu qabulil ata kay la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Aturan adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding antara engkau dan antara Allah. Al-awwalu, yang pertama, syuhudu annahu minallahil mun'im fatahmaduhu wa tashkuruh. Apabila kita menerima satu pemberian, baik sedekah, baik hibah, baik hadiah, baik pembelian, maka menyaksikan kita bahwa itu adalah dari Allah yang memberikan nikmat. Ada orang menukari barang kita. Nah, yang kita ingat adalah bahwa ini orang datang ke toko kita, ini orang menukari barang kita, orang ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyaksikan bahwa itu dari Allah, lalu engkau puji Allah dan engkau bersyukur kepada Allah. Nah, jadi waktu kita menerima itu, kita menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dari Allah. Lalu alhamdulillah wa syukurillah. Pertama itu. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasaid. Nah, kita menyaksikan bahwa makhluk pulan ini hanya perantara. Nah, perantara. Orang yang menukari barang kita ini sebenarnya perantara Allah untuk mengantarkan itu kepada kita. Orang yang memberi hadiah, sedekah kepada kita itu, kita saksikan bahwa mereka itu hanya perantara dari Allah yang menyampaikan kepada kita. Ini tukang pos saja, tukang antarakan saja. Fatahmaduhum, tukang antar ini, perantara ini pun kita puji mereka, kita syukuri mereka. Bagaimana cara mensyukuri mereka? Bi antad'u lahum, engkau doakan bagi mereka. Doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suniya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablaga bis sana." Barang siapa yang disampaikan kepadanya kebaikan, maka dia mengucapkan kepada yang memperbuat itu, kepada yang mengantar itu, jazakallahu khairan. Semoga Allah balaskan engkau kebaikan. Itu sudah bersangatan kita memuji, mensyukuri kepada yang mengantar itu. Kalau bahasa kitanya terima kasih. Kepada yang mengantar ini kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalaskan kebaikan engkau. Karena engkau mengantarakan ampunku ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ampun kita sebenarnya. Ini ampun kita. Allah mengirimi, cuma diantarakan oleh si Fulan bin Fulan ini. Nah, jadi waktu kita menerima kebaikan dari orang itu mesti demikian. Supaya pemberian ini bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah. Kita saksikan bahwa yang memberi ini adalah Allah, dan Fulan bin Fulan ini hanya perantara yang mengantarkan kepada kita. Nah, itu. Yang ketiga, sarful ata fi sabilillah ta'ala, menggunakan pemberian Allah itu
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila demikian halnya kita bisa melakukan, maka pemberian tadi adalah bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah, tapi justru pemberian itu menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal yang perlu kita ingat. 1, bahwa ini datang dari Allah. Alhamdulillah, itu mutlak untuk Allah. Yang kedua, terima kasih kepada yang mengantarakan ini. Cukup terima kasih, doakan dia kebaikan. Itu sudah bersangatan biar Nabi mensyukurinya. Yang ketiga, gunakan pemberian Allah ini fisabilillah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dapat duit dimanapun dapatnya, baik melalui hadiah, baik melalui hibah, baik melalui jual beli, maka kita melihat bahwa duit ini berasal dari Allah dan diantarkan kepadaku oleh Allah melalui Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Lalu gunakan duit ini sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka duit ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila tidak demikian halnya, maka ini duit, nah, dinding kita kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka duit ini akan menjadi pemutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waqad qil, sungguh dikata orang, innan nas bi qabulil ata salasatu aqsam, bahwasanya manusia pada menerima pemberian itu 3 macam kelompok manusia. Minhum mayyaral ata minal khalqi aw minallah ta'ala wal khalqi fahuwa musyrik. Orang yang menerima pemberian ini, baik hadiah, sedekah, hibah, jual beli atau apa macam-macamnya, pokoknya menerima. Orang yang menerima ini, ada yang melihat bahwa yang memberi ini makhluk. Nah, yang memberi ini makhluk. Si Fulan tuh bang nang beri. Nah, si Fulan itu bang nang manukari. Si Fulan itu bang yang ini. Atau dia melihat bahwa datangnya itu pemberian himpunan dari Allah dan makhluk. Ujarnya pun dari Allah kayak apa sampai on aku, makanya kadainya mengatakan. Nah, jadi anggapnya bahwa pemberian itu sampai kepadanya perpaduan antara Allah dan makhluk. Nah, bahwa musyrik, maka orang ini musyrik. Orang ini musyrik. Dia menganggap bahwa pemberian itu datang kepada dirinya adalah dari makhluk atau dari makhluk dan Allah. Nah, ini musyrik. Wa minhum man la yadri aminallah aminal khalqi. Yang kedua, orang yang dapat pemberian ini kada tahu dari Allah kan, ini dari makhluk kan, yang penting kukut. Ini kada mau urus ini kan dari siapakah? Kok kada tahu nang dari Allah kan, dari makhluknya aku ambil. Nah, bahwa munafik itu orang munafik. Orang munafik. Wa minhum may yara annahu minallahi ta'ala. Yang ketiga, orang yang melihat bahwa pemberian itu dari Allah. Wa annal khalqa wasaid, makhluk ini perantara. Wa annallaha yaqdiru isalahu bila wasaid, dan Allah pun ujarnya mampu menyampaikan itu tanpa perantara. Wa yasriful ata fi anwa'il khairat, dia gunakan pemberian itu pada jalan-jalan kebaikan. Bahwa mukminul mukhlis, maka itulah orang yang beriman, yang murni, yang mukhlis. Nah, jadi dalam hal menerima sesuatu dari makhluk, apapun ngarannya, namanya penerimaan itu, satu, kita mengitikadkan bahwa ini dari Allah. Dari Allah. Minallah. Yang kedua, kita i'tikadkan bahwa Fulan bin Fulan, makhluk-makhluk ini hanya perantara.
Dan lagi kita i'tikadkan bahwa Allah itu mampu menyampaikan pemberian ini kepada kita tanpa perantara. Mampu Allah. Orang-orang aulia, orang-orang yang diberi Allah kemuliaan dalam manakib itu banyak. Bangun guring dibuka bantal ada dirham. Siapa nama atarakan? Yang sembahyang duha buka pasahapan ada duit. Nah, ini Allah memberikan dia tanpa perantara, dan Allah mampu memberikan pemberian kepada kita tanpa perantara, itu mampu. Jadi perantara itu bukan hal yang penting, bukan Allah tuh perlu kepada pengantara kada. Allah kada perlu pengantara. Artinya Allah bisa menyampaikan kita sesuatu pemberian tanpa perantara. Dan perantara ini macam-macam bentuk perantara ini. Di dalam kitab Sirajut Talibin dikisahkan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini laki bini di sebuah rumah. Yang laki termimpi malam itu. Dalam mimpi itu di Pahumaan Nikam itu tabuk di bawah pohon. Di situ ada sakadut dinar. Dalam mimpi ini bangun guring berkisah lawan bini, aku menyai bermimpi malam tadi. Jar mimpi itu tabuk di bawah pohon di Pahumaan kita tuh di Kabul tuh tabuk, di situ ada sakampil sakadut dinar. Nah, kita tabuk di rumahnya. Kok ada nabuk kena laki. Aku hendak duit itu datang ke rumahku surangan. Bakal kau aja bini di dalam tanah hendaknya. Pokoknya kada aku tabuk. Nah, berapa hari kan dari tabuk, nambinya berkisah lawan orang sebuah rumah. Lakiku termimpi di bawah pohon itu ada dinar, masa kadut di situ. Ujar nang sebuah rumah, kayaknya aku nabuknya. Jadi ampun rumah ini sebelah rumah jiran ini malam tolak. Sesuai petunjuk tadi, tabuk ada kampil, ada kadut bujur. Nah, angkat, dibuka, sekalinya ular banyak dalamnya. Nah, ular banyak. Ujarnya ampun tetangga tadi, banyak mendustai aku, marahnya pada dinar. Nah, pada dinar, kenapa maka ular dalamnya? Ini kita hendak humbangakan rumah nang memendahkan itu. Ularnya ini malam juga aku humbangakan ke atap rumahnya. Habis menabuk bawa ampil tadi. Rumah orang Arab tuh sutuh kan, sutuh kada kayak atap kita ini kada sutuh. Tengah malam dihumbangakan oleh belang ke atas rumah dihumbangakan ular deh. Sekali sampai ke bubungan menggerincing gerincing. Yang laki apa umahnya itu dari pengen sutuh napa? Diliati ke sutuh rinang bini. Dinar labanya sing banyak kan duit. Nah, duit saling banyakan sekalinya sakampil dinar. Nah, jangan lagi maka itu kada hakun menambuk tadi. Aku hendak rajakin yang datang ke rumahku kada aku ngalihi. Nah, ya itu. Nah, jadi Allah Ta'ala maulan sebab tuh macam-macam caranya. Kalau itu memang milik kita, kalau itu memang ampun kita. Dengan cara yang macam tadi, atau cara kada bersebab bisa Allah menyampaikan. Nah, jadi bahwa kita melihat bahwa pemberian itu dari Allah satu, yang kedua bahwa makhluk itu perantara dan Allah mampu menyampaikannya tanpa perantara. Yang ketiga, kita gunakan pemberian Allah itu di jalan kebaikan. Nah, maka bila mana demikian halnya, kita adalah orang yang beriman, mukhlis, yang murni. Yang mana pemberian tadi bukan menjadi dinding kita kepada Allah, justru pemberian itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil karim alladzi yu'ajjilu bihadhihi ad-dari jazaa'al 'amilin
مع ما يدخر لهم في جنات النعيم فضلا ورحمة من الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita di tempat, di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wath-thamanun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-87 dari al-hikamil ataiyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqda payujazihi nasi'ah. Yang artinya maha besar Tuhan kita, bahwa beramal akan dia oleh seorang hamba naqda segera, maka dia balas hamba itu nasi'ah belakangan. Itulah artinya, terjemahnya hikmah yang ke-87 ini. Maha besar Tuhan kita bahwa beramal akan dia oleh hamba segera, maka dia balas hamba itu belakangan. Maksudnya, tanazzahallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'amilahul abdu mu'ajjala payujazihi mu'akhara, bal la budda ayyu'ajjila lahu jazaan yaliqu bihi fi hadhihi ad-dar wa yaddakhiru lahu ma yaliqu bihi fi daril akhirah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, bahwa beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah seorang hamba segera, artinya tepat waktu, maka Allah membalasnya itu belakangan. Itu mustahil bagi Allah demikian. Artinya Allah menyuruh kita sembahyang tepat waktu, puasa tepat waktu, zakat tepat waktu. Lain-lainnya Allah perintahkan kepada kita beribadah tepat waktu. Tetapi Allah membalas nanti di akhirat, itu mustahil. Kalau sesuai dengan nama Allah Al-Karim. Sebagaimana dalam agama kita Allah memerintahkan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita diperintah untuk membayar upah buruh sebelum kering keringat mereka. Tuh kan? Kita diperintahkan untuk membayar upah buruh sebelum kering keringat mereka. Artinya begitu mereka selesai langsung dibayar.
Nah, itu perintah kepada orang-orang yang mengambil upah buruh. Nah, mana mungkin Allah menyuruh kita beramal, sembahyang, puasa dan lainnya, balasannya nanti di akhirat. Artinya terlalu lama, terlalu jauh antara perbuatan dengan balasannya. Nah, itu tanazzaha, maha suci Allah dari yang demikian. Artinya Allah bisa menyuruh aja, bila kita mau upah orang, tuntung begawi lah kasih bayari. Tapi Allah menyuruh kita beramal lawan Allah, tuntung beramal, kayaknya di akhirat mbah mati bayarnya lah. Nah, kada sesuai itu. Nah, jadi maha suci Allah daripada yang demikian itu. Balla budda ayyu ajjila lahu jazaan yaliqu bihi fi hadhihi dar. Tetapi tidak boleh tidak bahwa Allah itu menyegerakan bagi sehamba tadi balasan. Allah menyegerakan balasan yang layak, yang patut dengannya pada negeri dunia ini. Dan Allah simpan lagi baginya balasan yang layak untuk di hari akhirat nantinya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita menjunjung perintah Allah, kita langsung dibalas oleh Allah dengan satu balasan yang layak untuk di dunia ini. Ditambah lagi nanti balasan yang disimpan Allah di dalam surga, di akhirat nantinya. Karena balasan surga itu kada bisa dikirim ke dunia ini. Nah, balasan-balasan yang diberikan Allah nantinya di surga itu kada bisa dikirim ke dunia ini. Karena lain alamnya. Lain alamnya. Jadi setiap kali kita beribadah, Allah balas langsung dengan balasan yang sesuai di negeri dunia ini. Bukan balasan yang nanti di akhirat disegerakan. Nah, itu bukan demikian. Sebab balasan surga itu, benda-benda surga itu kada bisa dibawa ke alam dunia yang fana ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walau anna rajulan min ahlil jannah ittala badat asawiruhu latamasa daw as-samas kama tatmisu samsu daw an-nujum. Jikalau bahwa seseorang laki-laki dari penghuni surga itu muncul, maka nampaklah gelangnya. Maka gelangnya itu memadamkan cahaya matahari. Sebagaimana memadamkan matahari akan cahaya bintang-bintang. Nah, jadi balasan itu kada bisa. Balasan surga itu kada bisa dikirim Tuhan ke dunia. Misalnya bila orang sembahyang, dia akan dapat satu gelang, kada bisa. Karena satu gelang surga itu kalau dikirim ke dunia, matahari sudah kada bercahaya lagi, kalah dengan gelang surga itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Paman ba'a nafsahu wa amwalahu ila Allah ta'ala awwadahu Allah ajidan fi hadhihi dunya jazaan la'iqan bih. ثم زاده في الآخرة جنة النعيم والنظر إلى وجهه الكريم. Barang siapa yang menjual dirinya, menjual hartanya kepada Allah. Menjual diri kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Menjual harta kepada Allah artinya bersedekah di jalan Allah. Allah gantikan akan dia segera pada ini dunia akan sebagai gantian yang layak dengannya. Kemudian Allah tambah dia di akhirat surga naim dan lagi memandang kepada zat Allah Al-Karim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa hendak minta kepada Allah melihat Tuhan. Nah, melihat Tuhan ini bisa, tapi kalau sudah kita berada di surga.
Karena dunia ini kada akan bisa demikian. Nah, suatu hari Nabi Musa ini minta untuk melihat Allah. Maka Allah mengeluarkan cahayanya sebesar kuku. Allah keluarkan cahaya, maka hancurlah itu gunung Tursina. Nah, apalagi Allah itu muncul ke alam dunia, hanya cahaya yang muncul, sudah hancur berantakan gunung itu. Nah, jadi balasan-balasan di akhirat, balasan-balasan surga itu kada akan bisa diberikan Allah selama kita hidup dalam dunia. Tetapi Allah tetap memberi balasan kepada kita bila kita beramal dengan balasan yang sesuai, yang layak, yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Anwa'u jazaillah lil 'amilin al-mu'minin al-mukhlisin fi hadhihi dunya allaiki bihim. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal, yang beriman, yang mukhlis pada ini dunia, yang layak dengannya. Apa-apa balasannya yang diberikan Allah kepada orang yang beramal di dalam dunia ini? Apa rupanya balasan yang layak untuk di dunia ini? Nah, jaza anwa'u jazaillah lil 'amilin al-mu'minin al-mukhlisin. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal. Orang yang beramal ini syaratnya orang yang beriman. Yang kedua syaratnya ikhlas. Nah, kalau tidak ada dua itu, balasannya kada ada, baik dunia atau akhirat. Kita beribadah tapi kada didasari iman, kada ada balasannya baik di dunia atau di akhirat. Kita beribadah tapi kada ikhlas, kada ada balasannya baik dunia apalagi akhirat. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Nah, barang siapa puasa bulan Ramadan hal keadaan dia beriman, hal keadaan dia ikhlas. Nah, ada lagi hadis, man qama Ramadan, siapa yang beribadah pada bulan puasa imanan wahtisaba, iman dan ikhlas. Itu kuncinya seluruh amal perbuatan, iman dan ikhlas. Kalau dua itu kada ada, amal kada berarti. Orang munafik mereka beramal, sembahyang berjamaah, bayar zakat. Orang munafik berperang 4 jua, tapi mereka kada ada balasan. Bahkan Allah menyatakan innal munafikin fid darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu di dasar yang paling bawah dari jahannam. Maka mereka sembahyang, puasa. Kenapa? Karena mereka sembahyang puasa tanpa didasari iman. Nah, tanpa didasari iman. Mereka hanya ikut sembahyang agar bisa disebut orang sembahyang. Mereka ikut berjuang fisabilillah agar selamat daripada celaan orang. Nah, tanpa didasari iman dan keikhlasan. Jadi balasan ibadah di dunia dan di akhirat itu terkait dengan iman dan ikhlas. Macam-macam balasan Allah yang patut diberikan di dalam dunia ini. Pertama, al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal salih, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu adalah balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Apa kehidupan yang baik itu? Bagaimana kehidupan ini disebut baik? Para ahli tafsir menyatakan 5 hal. Bila 5 hal ini ada pada diri kita,
berarti kehidupan kita kehidupan yang baik. Pertama, ar-rizqul halalut thayyib, rezeki yang halal yang baik. Nah, orang yang beramal ibadah dalam dunia akan diberi Allah balasan segera dalam dunia pula. Balasan yang pertama adalah rezeki yang halal yang baik. Rezeki itu halal baik. Sebab ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Contohnya, orang bekerja pekerjaan yang halal, misal bertani, beternak. Tetapi dalam bertani, beternak, mereka meninggalkan keperduan mereka. Sembahyang kada sempat, beribadah ini kada sempat karena kesibukan dalam pertaniannya, dalam peternakannya atau perdagangannya. Padahal hasil bertani itu halal, beternak itu halal, berdagang itu halal, tapi tidak baik. Kenapa? Karena dalam melaksanakannya mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi tidak baik. Yang kedua, yang halal tidak baik adalah harta yang baik yang halal, harta halal. Dagang contohnya tadi, bertani, beternak. Tetapi keuntungan hasilnya itu mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini halal tapi tidak baik. Kalau rezeki yang halal yang baik itu harta yang didapat yang halal dengan tanpa melalaikan perintah Allah dan tanpa menggunakannya di jalan yang tidak diridai Allah, maka itu rezeki al-halalu thayyib, yang halal lagi baik. Nah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang segera dikirim Allah adalah rezeki yang halal baik. Yang kedua yang termasuk dalam kehidupan baik itu adalah al-qanaah. Al-qanaah. Lawanannya tamak. Lawannya tamak. Dia sudah dapat rezeki yang halal dan baik, dan dia merasa cukup dengan rezeki itu. Nah, merasa cukup ini halal. Karena orang tamak itu hidupnya kada baik. Orang tamak itu hidupnya kada nyaman. Orang tamak itu hidupnya susah. Hidup ini akan senang, hidup ini akan bahagia bila ada qanaah di dalamnya. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tanpa menghendaki yang lain-lain yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Yang ketiga, at-taufiq lit-ta'ah. Diberi kemudahan untuk taat kepada Allah. Ini balasan ibadah. Yang keempat, halawatul ibadah, manisnya ibadah, nikmat dalam beribadah. Yang kelima, al-ma'rifatu billah, ma'rifat dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu. Jadi kehidupan yang baik yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang beramal beribadah, yang kehidupan yang baik itu mencakup satu, rezeki yang halal baik, dua, qanaah, tiga, mudah berbuat taat, yang ketiga, manis lezat dalam melaksanakan taat, yang kelima, makrifat kepada Allah. Nah, ini balasan yang segera dikirim oleh Allah ke alam dunia ini bagi orang yang beramal kebaikan dalam keadaan beriman dan ikhlas tadi. Nah, wa minha, dan setengahnya lagi balasan yang layak yang dikirim Allah kepada orang-orang yang beribadah dalam dunia. Al-makhraj minasyada'id, keluar. Ada jalan keluar dari setiap kali kesulitan-kesulitan. Orang yang ahli ibadat itu hidupnya tidak akan menemui kesulitan-kesulitan, melainkan ada jalan keluarnya. Nah, ini balasan yang dikirim Allah yang segera
kepada orang yang ahli ibadat itu. Hidupnya ada susah, tapi pasti ada jalan keluarnya. Kada ada buntu, pasti ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, artinya menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah berikan dia rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi orang yang ahli ibadat itu kada mau susah hidupnya, kada mau sulit. Setiap sulit ada jalan keluarnya, dan selalu ada rezeki yang datang tanpa terduga-duga, tanpa disangka-sangka. Yang direncanakan, yang dihitung bisa gagal, tapi yang kada disangka-sangka itu yang datang. Nah, ini balasan Allah yang disegerakan kepada orang yang taat kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam contoh. Beliau sekian tahun menginginkan anak, diberi Allah anak laki-laki, Ismail alaihissalam. Begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail ini, luar biasa cintanya Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu. Anak yang ditunggu-tunggu, yang begitu lahir, dibesarkan, disayangi, dicintai, anaknya bakti, saleh, disuruh Allah sembelih itu anak. Nah, ini perintah Allah. Perintah Allah. Dan ini sulit. Sulit. Perintah Allah lagi sulit. Sulitnya apa? Menyembelih anak. Tetapi Nabi Ibrahim sebagai seorang rasul, beliau sangat takwa kepada Allah, selalu menjunjung perintah Allah bagaimanapun sulitnya. Dan Allah mengetahui hati Nabi Ibrahim, kesungguhannya untuk menyembelih anak. Sudah siap Nabi Ibrahim hendak menyembelih anak walaupun dalam keadaan sulit, tapi ini perintah Allah. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Bisa digantikan dengan kibas. Allah sudah tahu kebenaran, kesungguhan hati Nabi Ibrahim bakal menyembelih anaknya. Karena beliau menjunjung perintah Allah, dalam posisi sulit Nabi Ibrahim, Allah berikan jalan keluar. Ujar Tuhan, wahai Ibrahim, ikam boleh aja kada nyembelih anak itu, tapi ganti dengan kibas. Mana kibasnya? Kibasnya turun dari langit. Nah, ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sulit pasti ada jalan keluar. Rezekinya kadang terduga-duga. Kibasnya turun dari langit. Disembelihlah kibas itu. Nah, ini contoh nyata bahwa setiap kali orang yang menjunjung perintah Allah, bila mereka dalam kesulitan, pasti Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini balasan yang disegerakan Allah kepadanya di alam dunia ini. Belum lagi balasan di surga tuh kaina bahasa lagi nih tuh. Ini khusus balasan yang diberikan Allah kepada orang yang saleh, yang taat di dalam dunia ini. Wa minha, dan setengah lagi balasan yang layak, yang patut, yang bisa diberikan Allah ke alam dunia bagi orang-orang yang taat kepada Allah, al-yusru fil umur, kemudahan dalam segala perkara. Orang yang selalu taat kepada Allah,
dia mendapat selalu mudah, mendapat selalu kemudahan dalam hal-hal apapun. Ada sulitnya. Apapun yang dihadapinya mudah. Karena Allah sudah menjamin ini. Allah akan memberikan kemudahan bila orang itu takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan perkara orang itu mudah. Apa aja baginya mudah. Hendak apa aja mudah. Di mana aja mudah. Nah, itu memang balasan Allah yang disegerakan di alam dunia ini kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan setengahnya lagi, ghufranuz dzunub, diampuni dosa. Orang yang beramal ibadah kepada Allah dibalas langsung oleh Allah di alam dunia dengan pengampunan dosa. Dengan pengampunan dosa. Ini balasan yang layak yang dikirim Allah ke alam dunia ini. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah berfirman, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya kada mau menyuruh kita bekerja, menyuruh kita beramal, tapi balasannya kena imbah mati aja kada mau itu. Langsung dikirim Allah balasannya di dunia ini juga. Tapi balasan yang layak untuk inya di dalam dunia ini. Bukan balasan dikirim berupa barang-barang surga, kada. Atau dikirim bidadari ke dalam dunia, kada mungkin itu. Kada mungkin. Kalau dikirim bidadari ke alam dunia ini, maka perempuan-perempuan dunia tidak akan laku lagi selama-lamanya. Ada orang-orang aulia yang bermimpi masuk surga, makan makanan surga, makan makanan surga. Begitu bangun guring, beberapa hari melihat makanan dunia selalu muntah. Nah, hanya bermimpi makan makanan surga. Ada aulia-aulia Allah yang dimimpikan Allah masuk surga dan diberi bidadari. Begitu bangun guring, maka dia sangat tidak senang, sangat tidak suka kepada istrinya sendiri. Nah, hanya dalam mimpi melihat bidadari. Apalagi dikirim orangnya ke dalam dunia ini. Nah, maka itu kada cucuk, kada layak. Nah, jadi Allah mengirim balasan ibadah itu yang layak, yang patut bagi negeri dunia ini. Pasti dibalas Allah dengan balasan yang kuntan. Kada terlambat, kada terhutang. Wa minha, setengahnya lagi, itmi'nanul qalbi, ketentraman hati. Firman Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati tentram. Nah, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dibalas oleh Allah. Dibalas Allah dengan apa? Dengan ketentraman hati. Hati jadi tenang, hati jadi nyaman karena berzikir kepada Allah tadi. Andai kata ada orang yang berzikir kepada Allah tapi kada mau tenang hatinya, mungkin pertama satu, berzikirnya kada dasar iman. Yang kedua, mungkin berzikirnya itu kada ikhlas. Yang ketiga, mungkin hatinya mati. Hatinya mati. Kalau hati orang itu hidup, kalau orang punya hati yang sehat, dia berzikir dengan ikhlas dan iman, pasti. Ini Al-Quran. Pasti Allah berikan ketentraman hati, ketenangan hati bila mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kita coba di waktu kita marah, di waktu kita sedih, di waktu kita takut, coba kita baca La ilaha illallah. Tentram kada hati kita. Tentram kada hati kita dengan zikir itu. Bila tentram hati kita, berarti hati kita baik. Hati kita sihat berarti. Bila kada tentram hati, berarti hati ini ada masalah. Berarti hati kita sudah kada peka lagi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila segera memperbaiki hati. Bila sudah demikian, kada mampan lagi dengan zikrullah itu. Padahal zikir kepada Allah ini merupakan obat yang paling kuat, obat yang paling dahsyat untuk menentramkan hati orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka pasti akan tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu balasan zikir kita. Kita berzikir, Allah langsung balas dengan ketentraman hati. Balasan yang lainnya, imbah mati kita di surga. Nah, kadakawa dikirim sekarang ke alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi macam-macamnya balasan yang dikirim Allah ke dalam dunia ini yang patut, yang layak kita terima selama kita hidup di alam dunia ini. Namun contoh-contoh tadi sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kada akan berhutang untuk membalas amal ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tawfiqa min jaza'il 'amal bal huwa akbaru wa ahsanu jaza'il mu'ajjal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'azza wa jalla. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المكرم المبجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خير مرسل وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الحكم والفصل. أما بعد. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini mengumpulkan kita kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu was-samanun minal hikamil 'athaiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-88 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka laha ahla. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahla. Cukuplah daripada balasan Allah kepada engkau atas taat. Cukuplah balasan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan itu, bahwa Allah meridai bagi engkau ahli bagi taat itu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-88
Hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka 'ala ta'ah kafa jazaan 'ala ta'atik bal huwa ahsanul jazaa wa illa fasifatuka dzatiyatul asliyah at-takasulu 'anit ta'at wa 'adamul i'tina biha fa idza waffaqaka maulaka lil qiyami biha kana dzalika jazaan muajjalan fid dunya wa amma fil akhirah minal jannati wa na'imiha wan nadhari ila wajhihil karim famuddakharun lak qala Allah ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa aidan fa anta 'abdun hakir la tastahiqqu khidmata malikil muluk fa idza ja'alaka khadiman lahu wa radiyaka ahlan laha fahuwa minnatun 'azimatun minhu 'alaik. Bermula hidayah Allah dan taufik Allah serta pertolongan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan. Sebuah taat yang diterima oleh Allah itu memerlukan 3 hal. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik, yang ketiga i'anah, pertolongan. Artinya dengan hidayah kita mengetahui sebuah taat bahwa itu adalah taat. Dengan taufik kita bisa dimudahkan untuk mengerjakannya. Dengan i'anah, pertolongannya, kita bisa menyempurnakan dengan sempurna sebuah taat tadi. Nah, jadi hidayah Allah, taufik dan pertolongan Allah kepada engkau atas taat itu sudah cukup sebagai balasan atas taat engkau itu. Ganjaran sebuah taat yang kita kerjakan itu sebenarnya ganjarannya adalah hidayah, taufik, inayah, itu sudah cukup. Pahalanya, imbalannya yang diberikan Allah. Bahkan itu yang 3 tadi merupakan sebaik-baik pembalasan Allah. Kita sembahyang, kita bisa melakukan sembahyang dengan sempurna sehingga sembahyang itu diterima Allah. Itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah kepada kita. Nah, kita bersedekah. Nah, kemudian kita bersedekah dengan benar sehingga diterima oleh Allah. Itu sudah balasan oleh Allah kepada kita. Jikalau tidak ada hidayah, taufik, pertolongan Allah, maka sifat engkau yang asli itu adalah malas daripada taat. Tidak mementingkan dengan taat. Itu sifat kita yang asli itu. Kulir taat, merimihkan dengan taat, itu sifat kita yang asli. Maka apabila Allah memberikan engkau kemudahan sehingga bisa melakukan taat, maka itu adalah merupakan balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini. Adapun balasan di akhirat daripada surga dan kenikmatannya dan memandang kepada zat Allah yang mulia, itu disimpan bagi engkau. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan ganjaran kamu itu pada hari kiamat. Nah, di dunia ini Allah mengirim ganjaran-ganjaran taat itu sedikit-sedikit. Di akhirat disempurnakan ganjaran. Nah, di antara ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah
rezeki yang halal semalam. Minggu dulu dikisahkan rezeki yang halal, terhindar daripada kesusahan. Nah, itu balasan-balasan yang didahulukan dikirim ke dunia ini atas taat yang kita kerjakan. Namun paling baik dari ganjaran itu adalah hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula engkau itu adalah seorang hamba yang hina. Seorang hamba yang hina. Tidak berhak engkau itu sebenarnya berkhadam. Tidak berhak engkau itu berkhadam kepada raja, seluruh raja. Maka apabila Allah menjadikan engkau sebagai khadam, sebagai pegawai bagi Allah, Allah meridai engkau demikian, maka itu pemberian yang besar dari Allah kepada engkau. Li'annal malika la yad'u li khidmatihi illa man yurida an yukrimah wa la yudkhilu hadratahu illa man yuridu an yu'azzimahu wa yaj'alahu mahbuban lah. Karena seorang raja itu tidak memanggil untuk berkhidmat kepadanya kecuali orang yang dia kehendaki memuliakannya. Allah tidak memasukkan orang ke hadratnya, melainkan orang yang dikehendaki Allah membesarkannya dan menjadikannya kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini andai kata contohnya kita ada raja nang agung, kepalanya raja, kita ini rakyat jelata nang kada punya apa-apa. Lalu kita ini rakyat jelata yang hina ini diundang oleh raja itu untuk masuk ke istana. Nah, raja ini diundang, mengundang si hamba nang hina ini untuk masuk ke dalam istana. Kita bayangkan bahwa orang ini mendapat kehormatan yang besar. Orang ini mendapat kemuliaan yang besar karena diberi kesempatan oleh raja masuk ke dalam istananya raja. Walaupun dia di dalam istana itu tidak diberi minuman, walaupun andai kata dalam istana itu tidak diberi minuman, tidak diberi makanan, tidak diberi hiburan, tidak diberi hadiah apa-apa, selain hanya dipanggil untuk masuk ke dalam istana, itu pun sudah merupakan satu kehormatan yang besar bagi seorang rakyat jelata ini. Nah, itulah contohnya kita beribadah kepada Allah. Sembahyang contohnya atau baca Quran. Begitu kita sembahyang, itu berarti kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam hadratullah. Andai kata tidak ada balasan selain bahwa kita diundang oleh Allah, itu sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kita sebenarnya. Jadi kita mampu sembahyang dengan benar, kita mampu sembahyang dengan baik, diterima Allah sembahyang kita, itu sebenarnya sudah balasan yang luar biasa kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, karena orang-orang yang diundang Allah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Raja kadang akan mengundang ke dalam istana orang yang tidak dia percayai. Nah, kalau raja tuh menganggap si Fulan itu kalau masuk istana membahayakan tuh, kadang mengundang mau.
Bila sultan itu, bila raja itu mengundang rakyat untuk masuk ke istana, tentu ini rakyat yang dicintainya. Tentu rakyat ini yang dipercayanya untuk masuk ke dalam istana itu. Nah, begitu pula kita sembahyang itu. Contohnya sembahyang. Begitu kita mampu sembahyang dengan benar, ini laksana kita diundang masuk ke dalam istana raja. Kita masuk dalam hadratullah. Nah, tidak semua orang yang diberi Allah kemudahan untuk sembahyang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi andai kata sembahyang itu kada dibalas dengan apa-apa, kada dibalas dengan surga, kada dibalas dengan apa-apa selain bahwa Allah Ta'ala cuma ridha dengannya. Itu pun sudah merupakan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal malik, karena raja itu tidak mengundang untuk berhadam kepadanya kecuali orang yang raja itu menghendaki memuliakan orang itu. Raja tidak akan memasukkan orang ke hadratnya kecuali orang yang sidin kehendaki akan sidin besarkan orang itu. Dan raja tidak mengundang orang masuk ke dalam hadratnya kecuali orang yang akan dijadikan kekasihnya. Nah, itu pun sudah cukup keuntungan kita. Walaupun andai kata tidak dibalas dengan balasan yang lain selain itu. Itu sudah merupakan balasan yang besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kaum muslimin, mungkin berapa miliar jumlahnya kaum muslimin ini. Nah, itu hanya sedikit di antara kaum muslimin yang dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke istana Allah. Siapa yang bisa masuk ke istana Allah? Orang-orang yang melakukan salat dengan sempurna. Siapa yang bisa masuk ke istana Allah? Orang yang baca Quran dengan sempurna. Nah, tentu ini adalah orang-orang pilihan. Nah, bila kita bisa sembahyang dengan sempurna, kita baca Quran dengan sempurna, kita beribadah dengan sempurna, itu sudah anugerah agung dari Allah kepada kita. Walaupun kita kada dapat balasan lain, itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaufiqu lil ibadati ahsanu min wujudiha li'anna at-tawfiqa min Allah ilaika wal ibadatu minka ilaih wa ma kana min Allah ahsan wa azka. Taufik untuk ibadah, kita diberi Allah kemudahan untuk beribadah. Nah, taufik Allah itu lebih baik dari ibadah itu sendiri. Nah, nilainya, harganya. Kita dimudahkan Allah bisa sembahyang. Nah, kemudahan sembahyang itu lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Kita dikuasakan oleh Allah sehingga kita bisa bersedekah. Nah, kita dimudahkan Allah bersedekah itu lebih berharga daripada nilai sedekah itu sendiri. Kenapa sebabnya? Karena taufik itu dari Allah kepada engkau. Taufik itu datangnya dari Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu dari kita kepada Allah. Taufik itu berasal dari zat yang sempurna.
Taufik itu berasal daripada zat yang tidak ada celah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taufik kepada kita. Pemberian Allah kepada kita itu lebih berharga daripada pemberian kita kepada Allah. Yaitu ibadah yang kita lakukan itu. Nah, mahalnya, mana larangnya taufik lawan ibadahnya itu. Larang taufik itu. Karena taufik itu adalah dari Allah. Hadiah Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu persembahan kita kepada Allah. Persembahan dari seorang hamba yang hina, yang banyak dosa, yang penuh kekurangan. Persembahan kepada Allah. Nah, jadi nilai sebuah taufik itu lebih berharga daripada ibadah yang kita perbuat itu sendiri. Nah, jadi balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebuah taat yang kita lakukan, antara lain disebutkan pada minggu dahulu rizki yang halal, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, apalagi dimudahkan dalam segala perkara, diampuni dosa-dosa. Itu adalah ganjaran-ganjaran taat yang kita lakukan, yang disegerakan Allah balasan dalam dunia. Nah, di antara ganjaran-ganjaran itu yang paling tinggi nilainya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aslu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Taufik itu merupakan pokok keberuntungan engkau di dunia dan akhirat. Pokoknya di situ. Orang sekian banyak punya ilmu, tapi kalau kada dapat taufik dari Allah, kada akan bisa mengamalkan ilmunya. Sekian banyak pengajian-pengajian yang didengarnya, tapi kalau Allah kada memberikan dia taufik, kada akan mampu mengamalkan apa-apa yang dikajinya itu. Taufik itu adalah modal, pokok keberuntungan engkau dunia dan akhirat. Tanda-tanda orang yang tidak diberi Allah taufik. 1. La yashkurullah. Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini tanda orang kada dapat taufik. Kada bisa mensyukuri dengan nikmat yang diberikan Allah. Artinya, nikmat yang diberikan Allah itu banyak digunakannya kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dia di akhirat. Menggunakan nikmat Allah kepada hal-hal yang tidak menguntungkan di akhirat, itu tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Nah, tanda orang kada dapat taufik Allah. Banyak diberi Allah nikmat, tapi nikmat yang banyak itu, lebih banyak digunakannya kepada hal-hal yang membuat dia susah di akhirat. Itu tanda orang kada dapat taufik Allah. 1. Yang kedua, tanda orang yang kada dapat taufik ini, la yantafi'u bi ilmi. Dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Kada bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Saling banyakkan berisi ilmu, macam-macam ilmu dituntutnya, tapi kada bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Nah, ini tanda orang kada dapat taufik. Yang ketiga, tandanya orang kada dapat taufik itu la yantafi'u bi suhbatil akhyar. Dia tidak bisa mengambil manfaat dengan berkawan dengan orang yang baik-baik. Kawanannya orang baik-baik, kawanannya ada Habib, kawannya ada tuan guru, kawannya ada orang saleh, tapi kalau kawannya tetap ini kada bisa mengambil manfaat. Sambahyang tatap, baru takaba, tak keluar waktu, nyambati orang masih suka. Padahal kawan orang hebat-hebat nih,
Tapi kada bisa mengambil manfaat dengan kawan ini. Padahal berkawan orang saleh sebenarnya itu membuat rajin beribadah. Sebenarnya itu. Nah, berteman dengan orang saleh menambah rajin beribadah. Ini kada. Nah, ini tandanya kada dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara lain ada 3 macam itu nang kada dapat taufik dari Allah. Nah, kalau kita susuri lagi, kenapa Allah kada memberikan dia taufik? Padahal dia punya ilmu banyak, punya rezeki banyak. Kan orang rezeki banyak ini nyaman sebenarnya berbuat baik. Orang ini bisa duit banyak, sebenarnya nyaman berbuat baik nih. Mencari surga nyaman. Ada orang anak berobat kada mampu, obati. Ada orang sekolah kada mampu, sekolahkan. Ada orang rumah nang pina mirisan, baikiakan. Nah, duit banyak duit. Nah, sebenarnya mencari surga nyaman, tapi inya kada dapat taufik. Nah, nukar hal-hal yang kada bermanfaat, nukar hal-hal yang bakal menyusahkan dia sendiri di akhirat. Nah, ini kenapa sebabnya mereka ini kada dapat taufik oleh Allah. Padahal duitnya banyak, ilmunya banyak, kawan orang saleh banyak, tapi kenapa kada dapat taufik? Nah, semacam sebabnya itu. Ada dosa yang menghalang taufik kepadanya itu. Ada dosa. Dosa apa? Wallahu a'lam. Ada dosa. Sehingga dosa itulah yang mendinding taufik Allah masuk ke dalam hatinya. Bisa dosa itu orang ini riba pekerjaannya, riba. Nah, bisa dosa itu orangnya ini suka menipu orang. Bisa dosanya orang ini mulutnya menyakiti orang. Nah, pokoknya ada dosa yang mendinding dia daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu bila kada dapat taufik, kada akan dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Bahwa aslu sa'adatik fid dunia wal akhirah. Taufik itu merupakan asal keberuntungan engkau dunia dan akhirat. Wala a'zam minas sa'ada fid darain, dan tidak ada yang lebih besar daripada keberuntungan dunia akhirat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tasi'ah was samanun, hikmah yang ke-89. Ini masih berhubungan dengan yang 88. Kafal 'amilina jazaan ma huwa fatihuhu alaih ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Cukuplah akan orang-orang yang beramal ibadah itu balasan, ganjaran, sesuatu yang Allah bukakan atas hati mereka pada taat, dan yang Allah datangkan atas mereka dari adanya kejinakan kepada Allah. Hadza bayanun akhar lima yukrimuhum bihi minal jazail muajjal. Ini keterangan lain bagi sesuatu yang Allah muliakan mereka dengannya daripada balasan yang disegerakan. Wa huwa annal amilin li rabbihim yuftahu lahum minal ulum wal ma'arif ma la yuftahu li ghairihim. Orang yang beramal ibadah kepada Tuhan, dibukakan bagi mereka itu ilmu-ilmu dan ma'rifat-ma'rifat yang tidak dibukakan bagi selain mereka. Nah, ini termasuk balasan sebuah taat yang disegerakan Allah dalam dunia ini. Orang yang taat kepada Allah itu diberi Allah mereka itu ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak taat. Umpamanya orang ini sama-sama nuntut ilmu. Yang satu ini takwa, yang satu ini kada takwa. Tapi sama nuntut ilmu. Kitabnya sama, kajiannya sama. Ilmu yang didapatnya pasti beda. Nah, orang yang takwa ini dia diberi Allah ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat sebagai balasan ketakwaannya yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak takwa itu. Nah, jadi itu balasan.
Nah, kita mengetahui bagaimana ilmunya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bagaimana ilmunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana ilmunya Imam Ghazali. Itu ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada mereka, itu ilmu yang luar biasa, yang tidak didapat oleh tokoh-tokoh yang lain. Itu menunjukkan bahwa ketakwaan mereka kepada Allah lebih tinggi. Semakin tinggi ketakwaan, makin macam-macam ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Wa ma wajadu fi qulubihim minal itmi'nan wal halawah, dan yang mereka dapati pada hati mereka daripada ketentraman dan kemanisan, kelezatan sebuah ibadah. Orang baca Quran timbul hatinya tenang, timbul hatinya nikmat. Nah, ini balasan yang disegerakan Allah kepada orang yang taat itu. Wa hadza min alamati wujudir ridwanil akbar min Allah taala, dan ini tanda adanya keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa beribadah kepada Allah. Dalam sebuah ibadah itu kita ada merasakan satu kenikmatan. Dalam ibadah itu ada merasakan satu kelezatan, satu ketentraman. Ini satu tanda bahwa Allah meridai apa yang kita lakukan itu. Nah, kenikmatan, kelezatan waktu kita beribadah itu adalah merupakan balasan ibadah itu sendiri yang didahulukan Allah, dikirim ke alam dunia ini kepada orang yang beribadah itu. Sedangkan balasan-balasan lain, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, balasan-balasan lain disempurnakan Allah nanti pada hari kiamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-90.